Hai guys, kembali lagi bersama saya di Saif Station. Kali ini Saif Station akan membahas sebuah film berjudul Bereavement yang dirilis tahun 2010. Bercerita tentang seorang pria yang hobinya menculik dan membunuh puluhan wanita muda nan belia. Bagi yang penasaran, yuk kita tonton alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai channel ini, maka subscribe aja ya, biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Saif Station. Di awal film, di sebuah kota di Pennsylvania, seorang ibu muda sedang memberikan list-list apa saja yang harus dikerjakan babysitter baru anaknya. Ibu tersebut menjelaskan bahwa anaknya Martin mengidap penyakit langka yang membuat dirinya tidak dapat merasakan sakit sedikit pun. Oleh sebab itu, tugas babysitter adalah memeriksa keadaan anaknya setiap 2 jam. Karena bisa saja anaknya terus bermain saat ia mengalami patah tulang, dan memeriksa makanan panas yang akan dimakan anaknya. Di saat bersamaan, datang seorang pria yang dengan mudahnya mendekati dan menculik Martin. Dan film Bereavement pun baru dimulai. Tidak diketahui pasti bagaimana sang psikopat mengetahui keadaan langka Martin. Tapi yang jelas, Martin menunjukkan kesantuyannya saat pipinya digores pisau oleh sang psikopat. Dan ia dipaksa untuk melihat dan menjadi saksi kebrutalan dari sang psikopat Sutter. 5 tahun berlalu, seorang gadis cantik bernama Allison datang untuk tinggal bersama paman dan bibinya. Pada malam harinya, di sebuah kafe, pelayan wanita bernama Melissa yang hendak pulang diculik oleh Sutter. Ia disekap dan digantung oleh Sutter di kediamannya. Malam pergi, pagi pun datang kembali. Allison kemudian lari pagi. Di sebuah bangunan tua, ia melihat seorang anak laki-laki sedang menatapnya. Allison pun mengacuhkannya. Kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki muda bernama Billy. Pertemuan itu membuat Allison dan Billy menjadi dekat. Allison bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan. Oleh sebab itu, ia memilih tinggal bersama pamannya untuk memulai kehidupan yang baru. Pada malam harinya di tempat Sutter, Martin kembali menjadi saksi kekejaman Sutter terhadap saudaranya. Saat di perjalanan ke sekolah, Allison bertanya, "Paman, bangunan apa itu teh?" Paman pun menjawab, "Itu tempat pengolahan daging yang sudah tutup karena pemiliknya sudah bangkrut." Karena di sekolah membosankan, Allison memilih pulang lebih cepat. Kemudian ia bertemu dengan Billy di rumahnya. Di perjalanan pulang, Allison kembali bertemu dengan Sutter di bangunan tuanya. Sementara itu di tempat Sutter, Martin kembali memperlihatkan kesantuyannya saat pergelangan tangannya dipotong oleh Sutter di depan Melissa. Saat Sutter lengah, Martin menolong Melissa dengan membukakan tali pengikat tangannya.
Kesempatan emas bercampur intan berlian itu pun tidak disia-siakan oleh Melissa. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur dari kediaman Satar. Sayangnya hal tersebut diketahui oleh Satar. Ia pun menangkap Melissa dan menjadikannya manusia panggang. Keesokan harinya, Allison kembali lari pagi. Kemudian ia bertemu dengan Billy. Mereka pun saling bercerita, di mana Allison merupakan seorang anak atlet lari yang mana kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. An SUV blew a stop sign. Sementara Billy, ibunya meninggal akibat penyakit yang dideritanya dan ayahnya mengalami kecelakaan di tempat ia bekerja, sehingga membuat kaki ayahnya lumpuh. Sesi itu pun berakhir saat paman Allison datang menjemput Allison. Out of the car, Allison. What? You heard me. Trailer trash. I don't even know him. Sementara itu di tempat Satar, Martin kembali dipaksa menjadi saksi dan melihat secara langsung kebrutalan Satar dalam membunuh korbannya. Keesokan harinya, saat Allison kembali lari pagi, ia kembali melihat bocah yang selalu melihatnya tepi jendela. Ia pun memberanikan diri masuk ke dalam gedung tua tersebut untuk mencari bocah laki-laki itu. Okay. Wait. Di tengah menyusuri gedung tua, Allison menemukan berkas-berkas orang-orang hilang yang diculik oleh Satar. Dan tanpa ia sadari, Satar sudah pulang ke rumahnya. You can't stay. Ia menggaplok kepala Allison hingga ia tak sadarkan diri. Saat tersadar, Allison sudah terikat. Kemudian paman Allison yang sadar keponakannya tidak pulang semalaman, pergi mencari Allison. Where are you going? I'm gonna go find you. Sadar bahwa Allison pernah menyebut-nyebut tentang bangunan tua tersebut, si paman mencari Allison ke tempat Satar. Tidak terima diganggu oleh pamannya Allison, Satar langsung menembak si paman hingga ia modar seketika. Center! Allison pun langsung disekap di ruangan kedap suara. Tak berselang lama, Billy yang melihat mobil paman Allison di tempat Satar ikut mencari Allison di sana. Hello? Sementara itu, di ruangan tersebut Allison melihat beberapa benda aneh. Ia juga terkejut dengan adanya seorang mayat perempuan dan sempat meminta tolong kepada Martin untuk membukakan pintunya, namun tidak diindahkan oleh Martin. Akhirnya Billy menemukan Allison dan saat ia mencoba membuka pintu Allison, tiba-tiba Satar datang dan berhasil menggaplok kepala Billy dengan sendok pasir. Jiwa gila dan depresi Satar muncul kembali. Ia terlihat komat-kamit dengan patung kepala banteng di rumahnya. Don't care! Let him find out! Kekesalan Satar berlanjut kepada Martin. Guilt, pain, Ia menusuk punggung tangan Martin dan kemudian pergi begitu saja. Sementara itu, dengan menggunakan besi, Allison mencoba membuka pintu, hingga ia berhasil dan keluar dari gedung tua tersebut. Di tengah pelariannya, Allison menyelamatkan Martin. Ia membuka pisau yang tertancap di tangan Martin. I'm sorry. You okay?
Mereka berdua pun keluar dari tempat tersebut. Kita tinggalkan Allison dan Martin yang sedang menyelamatkan diri, kembali ke Sutter yang ternyata ia pergi ke rumah pamannya Allison. Ia pun menyerang Tante Allison dan meletakkan mayat si paman di dekatnya. Sutter pun mulai membakar ruangan tersebut. Kemudian ia mencari ponakan Allison untuk kemudian menjagalnya. Mendengar perkataan si bocil yang polos, Sutter pun mengurungkan niatnya. Niat menjaga kini beralih menjadi niat untuk merekrut, sama seperti Martin. No. I can't let it happen again. Allison pun datang dan menyelamatkan sang ponakan. Saat ia ingin menyelesaikan aksinya membunuh Sutter, ia kehilangan Martin. Sembari memanggil-manggil Martin, Allison menelpon polisi. Dan saat Allison mencek ke sebuah kamar, tiba-tiba Martin langsung menusuknya. Dengan membabi buta, Martin menikam Allison. Kemudian ia membunuh ponakan Allison yang ditandai dengan jeritannya. Dengan keadaan luka parah, Sutter berhasil kembali ke rumahnya. Disusul dengan Martin, yang kemudian ia menggaplok kepala Sutter hingga ia modar seketika. Keesokan harinya, tim polisi baru datang dan ia menyimpulkan bahwa kejadian ini disebabkan oleh kebakaran dan menimbulkan 4 mayat. Di akhir film diperlihatkan Martin sedang membuat pajangan dari tulang belulang Sutter. Ia pun menatap ke jendela menunggu mangsa berikutnya. Sekian, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.